Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog interaktif Singaraja siang kali ini bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Ibu Nemade Kushandari SHMH dengan topik layanan hukum pembebasan biaya perkara atau Prodeo. Selamat siang Ibu Kus. Ya, selamat siang Mbak. Apa kabar? Baik. Sehat selalu, baik, luar biasa. Nah ini seperti apa nih tentang layanan hukum pembebasan biaya perkara Prodeo? Silakan Ibu Kus. Baik. Layanan hukum secara Prodeo itu sebenarnya layanan yang diberikan oleh pengadilan sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Jadi pelayanan itu tujuannya supaya masyarakat yang kurang mampu ini juga dapat berperkara atau menyelesaikan perkaranya di pengadilan atau di persidangan secara cuma-cuma. Dan itu sudah diatur juga dengan perma oleh Mahkamah Agung, Perma Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014. Baik. Jadi sebenarnya emang ada prosedurnya pasti ya Bu ya. Seperti apa nih untuk Prodeo-nya nih? Kalau prosedur ini kita berbicara secara bahasa awam prosedur. Kalau ada masyarakat yang ingin berperkara, mungkin ada perkara yang ingin diajukan, permohonan misalnya izin kawin, dispensasi untuk kawin anaknya, atau mau ganti nama, atau ada kesalahan pada akte apapun sipil, tentang sipil, atau mau mengajukan gugatan cerai, atau mau menyelesaikan masalah tanah, hutang piutang, prestasi, itu masyarakat bisa datang ke pengadilan dengan membawa gugatan atau permohonan, kemudian melampirkan juga surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari kepala desa. Kemudian bisa juga membuat pernyataan di pengadilan yang diketahui oleh ketua pengadilan negeri, yang pada intinya di surat pernyataan itu menyatakan bahwa memang orang yang bersangkutan atau kelompok orang yang bersangkutan tersebut memang tidak mampu. Gitu. Pokoknya kalau udah ada buktinya itu, udah ada jalan deh kasusnya gitu ya. Ya, bisa datang langsung ke pengadilan atau bisa datang juga ke kantor kepala desa, karena kami tahun lalu juga udah bekerja sama dengan Pemda Buleleng terkait dengan masalah bersidang secara Prodeo. Jadi perbekal itu juga sudah kita beri informasi, sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan perkara Prodeo ini, bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu bisa meminta informasi ke Perbekal, ke Camat ataupun ke Pemda bagaimana cara atau prosedur untuk bisa berperkara secara Prodeo. Gitu. Baik. Kalau di ini kan kasus yang mungkin kita nggak ingin ya Bu ya kasusnya itu kita rasakan. Tapi kalau di PN Singaraja sendiri kasus apa yang paling banyak saat ini? Yang Prodeo untuk Prodeo. Yang Prodeo. Kemarin sudah ada 15 perkara yang masuk untuk Prodeo, tapi itu sebagian besar, hampir seluruhnya perkara perceraian. Baik. Dan itu tetap juga emang harus, kalau memang yang merasa kurang mampu, ya itu dia harus surat keterangan tidak mampu. Baik. Ada syarat-syarat signifikan lainnya Bu selain itu mungkin? Kalau syarat signifikan saya rasa mungkin sudah sudah diketahui oleh Perbekal ya, cari surat keterangan tidak mampu. Nanti kan pasti ditanya penghasilannya berapa, bagaimana keadaan rumah, sudah diketahui oleh klien atau Perbekalnya. Kalau memang menurut klien atau Perbekalnya memang warganya atau kelompok masyarakat itu memang tidak mampu, barulah dikeluarkan surat itu kan gitu. Rekomendasinya kan dari klien dulu, terus kemudian baru Perbekalnya mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Kalau kasusnya itu Bu, kalau sudah disetor kan semua sudah lengkap. Terus bagi pihak yang ingin, hitungannya apa sih, penggugat atau menggugat? Kalau yang mengajukan gugatan namanya penggugat ya. Nah, penggugat itu mengajukan, proses untuk sidang atau sampai selesainya itu berapa lama kira-kira? Sampai dari panggilan atau mediasi? Jadi kita ini bicara secara umum ya, bukan secara kasus. umum. Kalau secara umum itu runutannya kan perkara diterima oleh meja 1 di depan di PTSP ketika penggugat mengajukan gugatan atau permohonan.
Jadi diterima dulu di depan, kemudian diproses. Kurang lebih untuk pemanggilan kita butuh waktu 2 minggu. Karena sekarang sudah ada elektronik juga sistem persidangan secara e-court. Jadi kalau pihak itu hadir semua, baik penggugat, tergugat atau pemohon hadir, jadi kita bisa bersidang secara elektronik, tidak perlu hadir di persidangan. Jadi kita untuk gugatan, pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik bisa melalui sidang secara elektronik. Kemudian untuk pembuktian baru kita hadir di persidangan. Kalau perceraian mungkin kurang lebih butuh waktu, kalau hadir ya para pihaknya mungkin butuh waktu 4 bulan, 3 bulan. 4 bulan. Wow, Tapi lumayan kalau ya. Pihak tergugat tidak hadir bisa lebih cepat karena kita tidak perlu pembuktian yang terlalu banyak dan hanya dari satu pihak saja, dari penggugat. Jadi tidak perlu banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jadi tergantung kasusnya. Kembali juga ke kasusnya. Mungkin yang paling berat yang pernah dihadapi nih untuk Prodeo? Untuk Prodeo selama ini sih belum nggak ada ya Asungkaro ya. Asungkaro masih hanya perkara perceraian yang pembuktiannya tidak terlalu rumit, karena kalau perceraian itu kan hanya pembuktian mengenai sah atau tidak perkawinannya. Apakah ada permasalahan apa yang menyebabkan mereka ingin bercerai, kemudian bagaimana dengan pengasuhan anak. Jadi kalau perceraian itu masih sederhana. Kalau sekarang sih belum ada perkara di Pengadilan Negeri Singaraja yang kasusnya itu katakanlah tanah atau hutang piutang yang menggunakan prosedur Prodeo. Karena rata-rata itu kan perkaranya cukup rumit untuk pembuktian. Jadi kebanyakan para pihak itu sudah menggunakan pengacara atau kuasa hukum. Siap. Baik, kalaupun ada warga yang atau masyarakat di Kabupaten Buleleng yang ingin berperkara tapi didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara, di pengadilan negeri juga ada pos bakum, pos pelayanan hukum. Itu juga terletak di area kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi ada tempat di luar ya, bagian luar. Di halaman. Di halamannya ya, kantor Pengadilan Negeri. Jadi begitu masuk ke parkiran, masyarakat masuk sudah melihat ada bangunan yang pos pelayanan hukum Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi masyarakat kalaupun kurang mampu ingin berperkara yang sekiranya perkara itu cukup rumit pembuktiannya, katakanlah kita mau membuktikan permasalahan tanah, masalah waris gitu, atau hutang piutang yang kita harus mengumpulkan bukti cukup banyak atau saksi yang cukup banyak. Jadi perlu skill atau pengetahuan hukum. Jadi harus didampingi oleh advokat atau kuasa hukum, bisa meminta bantuan di pos pelayanan hukum. Kalau di situ juga bisa bersidang secara Prodeo, karena mereka sendiri di pos bakum itu sudah memiliki juga dana atau anggaran khusus untuk memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat. Gitu. Dan di pengadilan sendiri pun kalau ada masyarakat yang ingin meminta advice, meminta saran atau bisa masukan, juga. Diminta sharing, tolong membuat gugatan atau membuat permohonan, itu tuh bisa gratis karena memang pengadilan menyediakan anggaran untuk pos bakum mengenai itu, untuk memberikan saran atau masukan kepada masyarakat supaya masyarakat yang awam mengenai hukum bisa jadi tahu sedikit. Kurang lebih itu. Baik. Nanti seperti biasa Ibu Kus, kita akan menyapa pendengar atau membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami di 08113999790. Jadi untuk Anda yang ingin sharing bersama Ibu Kus selaku Ibu Hakim cantik nih untuk siang ini nih yang hadir di studio kami dari Pengadilan Negeri Singaraja, silakan Anda menghubungi kami di 0362 24644 atau sekali lagi melalui WhatsApp-nya kami di 0811 399 9790. Informasi dan inspirasi terus ada. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
Lama-kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari... Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar masih bersama Ibu Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu Nima Dekus Handari SHMH, dengan topik layanan hukum pembebasan biaya perkara, yang secara simpelnya adalah bantuan hukum yang untuk masyarakat yang tidak mampu, seperti itu. Nah, kebetulan ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kami. Selamat pagi Ibu Nyoman Suryani, mohon maaf ya. Ini saya ada di daerah Lovina. Ibu mau tanya, mohon maaf, saya mungkin dulu adalah seseorang yang berpunya. Kebetulan dulu juga sempat memberikan pinjaman kepada beberapa orang, meskipun hanya dengan catatan buku saja. Jujur tidak terlalu tinggi juga untuk memberikan pinjaman, tapi untuk saat ini saya sedang ada di posisi di bawah. Apakah utang-hutang saya ini bisa saya ajukan? Karena kalau dihitung-hitung hampir 150 jutaan di luar sana yang saya pinjamkan, dan saat ini saya sangat membutuhkannya. Bagaimana caranya? Karena saya memang saat ini tidak memiliki uang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Seperti apakah yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya. Nanti kalau memang ada jawabannya, saya akan ke sana dengan putra saya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu maksudnya. Ya. Baik ya. Silakan Ibu. Bu Suryati ya? Ya, Suryani. Oh, Bu Suryani. Okay. Baik, Bu Suryani di Lovina ya. Okay. Baik, mungkin saya hanya bisa memberi gambaran secara global ya, maksudnya bukan detail, karena saya belum mengetahui bagaimana spesifik permasalahannya. Jadi untuk secara umum mungkin saya bisa sarankan seperti tadi sudah saya sampaikan, bisa datang langsung ke pengadilan di lobby pengadilan. Itu ada beberapa bagian, hukum, perdata, pidana. Jadi nanti Ibu bisa langsung datang ke bagian perdata untuk menyampaikan mau mengajukan gugatan hutang piutang ya tadi ya, secara prodeo. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, bisa disiapkan gugatannya, kemudian surat keterangan tidak mampu dari lurah, kemudian bisa juga membawa surat tunjangan sosial lainnya. Seperti apa? Oke. Yang seperti itu bisa dibawa, atau yang BLT itu bisa dibawa untuk membuktikan intinya bahwa yang bersangkutan memang benar-benar kurang mampu. Nanti kalaupun misalnya merasa masih kebingungan, bisa juga ke Posbakum di halaman pengadilan, bisa konsultasi dulu lebih detail masalah hutang piutang yang dihadapi oleh Bu Suryati. Kemudian disiapkan bukti-buktinya, apakah seperti tadi yang disampaikan ada buku catatan mengenai hutang-hutang, atau mana tahu ada kwitansi, atau saksi-saksi juga disiapkan, siapa yang pernah melihat atau membuat perjanjian mengenai hutang-hutangnya, atau siapa yang pernah melihat ibu tersebut menyerahkan uang kepada si A atau si B, gitu, jumlahnya berapa, seperti itu. Disiapkan juga bukti-buktinya. Kemudian di pengadilan juga sekarang ada persidangan yang cepat, namanya gugatan sederhana. Tapi memang itu juga harus ada bukti-bukti. Ada syarat-syaratnya juga untuk gugatan sederhana. Jadi itu pihaknya tidak boleh lebih dari satu. Misalnya 1 lawan 1 gitu. Si A lawan si B, atau si A mau gugat si B. Kemudian jumlah yang diperkarakan itu tidak boleh lebih dari 500 juta. Oh, oke. Jadi kalau seperti yang tadi Ibu Suryati sampaikan 150 juta ya tadi hutangnya, bisa dimasukkan ke dalam kategori gugatan sederhana. Oh, sederhana. Jadi gugatan sederhana itu kelebihannya
persidangannya cukup cepat, 25 hari kerja sudah bisa diputus. Jadi Bu Suryati bisa lebih cepat mendapat kepastian hukum mengenai uangnya gitu, mengenai kejelasan masalah hutang piutang. Kalau memang sudah pasti jumlahnya, sudah bisa dikumpulkan berapa bukti-buktinya, jumlah uangnya berapa, jadi bisa dimasukkan ke dalam gugatan sederhana. Semoga Ibu Suryati dapat pencerahan. Jadi nanti mungkin sekarang mumpung hari Rabu, besok kasih hari Kamis, masih bisa lah untuk bertanya nanti ke pengadilan ya. Dari jam berapa Ibu boleh kita kalau pengadilan kesana? Jam kerjanya untuk di pelayanan di depan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu ya Ibu Suryati ya. Baik, ini berikutnya boleh Ibu Kus? Kita akan menyapa kembali. Baik, Ya. silakan Mbak. Selamat siang. Ini saya masih muda, Ibu Kus yang terhormat, Ibu Hakim. Saya Ega namanya. Saya baru 27 tahun, masih punya bayi. Kalau misalnya ada KDRT dalam rumah tangga saya untuk melaporkan pengajuan ke pengadilan, apakah harus ada tanda bukti ke polisi terlebih dahulu atau ke rumah sakit atau seperti apa sebenarnya? Mohon maaf saya masih awam karena ini adalah baru sekali terjadi. Terima kasih untuk Ibuku, salam hormat, selamat bertugas. Baik, Ega. Ini KDRT ya tadi? Iya, bilangnya KDRT. Ega. Baik. Kalau KDRT itu jadinya ranahnya ke ranah pidana ya. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Bisa saja kekerasan itu terjadi antara pasangan suami istri atau antara orang tua dengan anaknya, atau anaknya yang melakukan kekerasan kepada orang tua, atau begitu juga sebaliknya. Bisa juga dengan pembantu. Jadi intinya orang yang dalam lingkup rumah tangga itu termasuk di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu jadi kalau kasusnya seperti itu jadinya laporannya ke pidana, ke polisi atau ke penyidik ya. Memang kalau kita melakukan laporan pidana harus dilengkapi dengan visum. Kalau kita mau lapor ke penyidik atau ke polisi, nanti diarahkan oleh penyidik atau polisi untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk melakukan visum. Visum itu kan sebagai bukti secara tertulis kalau memang bahwa benar terjadi KDRT, tindak KDRT ya. Tindak KDRT kan nanti misalnya ada lebam atau ada luka atau ada apa, itu yang harus dibuktikan dan ada bukti secara tertulisnya bahwa memang benar terjadi KDRT seperti itu. Jadi tetap harus ada pemeriksaan dari visum juga, polisi juga. Nanti dari polisi juga akan melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, saksi, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan, barulah sampai ke pengadilan. Nanti pengadilan memeriksa kembali berdasarkan visum, berdasarkan keterangan saksi ataupun keterangan yang pelapor sendiri atau korban. Kemudian kita mendengarkan juga keterangan terdakwa. Setelah itu baru bisa diputus. Kalau pidana agak sedikit berbeda lagi dengan. Lebih lama lagi atau prosesnya seperti apa? Kalau pidana itu memang kalau ini ada yang pidana yang ditahan dan tidak ditahan ya. Kalau misalnya ancamannya di bawah setahun itu bisa tidak ditahan, tapi kalau ancamannya seperti KDRT ini harus lihat juga apa akibatnya. Kalau memang hanya luka ringan, jadi dia bisa tidak ditahan. Kalau misalnya sampai menyebabkan tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, itu kan bisa juga nanti dialternatif oleh polisi atau jaksa di penganiayaan berat, jadi itu bisa ditahan juga. Kalau memang mereka ditahan, pengadilan sendiri untuk di pengadilan saja itu ada batas waktu untuk menyidangkan, paling lama itu 3 bulan. Tidak boleh lewat dari itu. Kalau misalnya sudah lewat berarti dia bisa lepas dari tahanan. Gitu. Baik, seperti itu ya Mbak Ega. Semoga ada pencerahan juga untuk Mbak Ega. Dan lanjut lagi nih Mas ya. Ini kayaknya hari ini ibu-ibu semua nih. Selamat siang Ibu Kus, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja. Nama saya sebut saja Bunga. Kalau tadi dikatakan bahwa untuk saksi-saksi, sebenarnya untuk saksi-saksi yang akan hadir atau dijadikan saksi dalam kasus apapun, apakah memang ditentukan misalnya ada yang 1 orang kah, 2 orang kah, atau mungkin banyak kah? Itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk Ibu Kus dan tim. Saya melihat melalui YouTube. Wah, selamat siang nih Ibu Bunga ya. Oke, silakan. Iya, siang ya Bu Bunga. Jadi ini dapat saya sampaikan untuk saksi ini juga ada perbedaan sedikit. Saksi di perkara perdata
sama saksi di perkara Pidana. pidana itu Oh, oke. agak berbeda. Jadi itu ada syarat-syarat untuk bisa menjadi saksi. Kalau dia itu perkara yang sifatnya kekeluargaan seperti tadi masalah perceraian, itu saksinya memang yang mengetahui biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Jadi itu bisa keluarga dekat, misalnya orang tuanya atau anak yang sudah dewasa, atau bisa pembantunya, saudara kandungnya, atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Itu kalau perkara perceraian ya. Iya. Jadi memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu agak berbeda sedikit mengenai saksi gitu. Kalau itu perkara tentang hak milik, perbuatan melawan hukum, misalnya perkara tanah, perkara hutang piutang. Jadi itu ada ketentuannya bahwa tidak boleh menghadirkan saksi yang memiliki hubungan sedarah yang dari garis lurus ke atas dan ke bawah itu tidak bisa, karena pasti keterangannya bersifat subjektif ya. Yang Lebih akan pro membela, hitungannya ya. Iya. Jadi itu tidak bisa didengar. Kalaupun para pihak tetap ingin mendengarkan keterangan saksi tersebut, ya kita dengarkan tanpa sumpah. Jadi nilainya itu rendah dibandingkan nilai saksi yang bisa disumpah. Kalau pidana pun seperti itu. Jadi ada beberapa kategori saksi yang bisa didengarkan dan ada juga kategori saksi yang tidak bisa didengarkan. Jadi yang memiliki hubungan darah dan semenda lurus ke atas, yaitu kakeknya, bapaknya, ibunya, itu tidak bisa. Kemudian anaknya juga atau cucunya itu tidak bisa menjadi saksi. Jadi ada syarat-syaratnya juga untuk menjadi saksi, dan saksi itu yang kita dengarkan di persidangan itu minimal 2 orang saksi. 2 orang. Oke, siap. Bisa juga 1 orang saksi, tapi harus didukung dengan bukti lain, misalnya bukti surat gitu, atau ada pengakuan dari para pihak gitu. Tapi untuk lebih lebih amannya sih saksi itu minimal 2, karena bisa saling mendukung juga keterangan satu sama lain gitu. Kalau 1 kemudian suratnya tidak mendukung, jadi nilai pembuktiannya rendah gitu. Itu untuk saksi ya. Gitu. Itu saja ya. Iya, begitu ya Bu Bunga atau Mbak Ya, Bunga kurang nih. lebih ya. Kurang lebih. Nanti pokoknya sekali lagi kalau misalnya memang ada yang masih masih agak kurang jelas atau ingin lebih jelas lagi, sekali lagi bisa datang ke pengadilan. Baik. Nah, kita kembali lagi nih ke topik kita nih, Bu Kus. Nih karena memang kan ini harapan juga, kalau boleh dikatakan ya, siapa sih yang mau punya masalah, tapi setidaknya ini adalah harapan kalau memang misalnya ketika masyarakat yang tidak mampu mempunyai masalah, ternyata ada Prodeo ini. Kalau tanggapan dari masyarakat sendiri, mungkin selama ini yang sudah tahu, antusiasnya seperti apa nih Bu, dari yang pernah dialami ditangani oleh PN Singaraja? Jadi beberapa perkara yang saya tangani kemarin itu ada beberapa perkara cerai yang kebetulan saya sempat berbicara dengan penggugat di persidangan. Jadi penggugat ini merasa terbantu sekali karena sebetulnya dia sudah lama ingin bercerai, tapi karena terbentur dengan biaya dan juga karena sebelumnya ada COVID, dia berhenti dari pekerjaannya. Kemudian sebetulnya ada surat-surat yang mau diurus, ada yang mau berangkat ke luar negeri tapi belum bisa menyelesaikan surat-surat karena harus terbentur tanda tangan pasangannya, suaminya atau istrinya, tapi tidak bisa berangkat. Jadi itu para pihak itu dan masyarakat sendiri sebetulnya merasa sangat terbantu. Tapi mungkin masih ada kendala, mungkin dari pengadilan juga yang harus lebih gencar mensosialisasikan juga mengenai masalah bersidang secara Prodeo. Dan kebetulan dengan acara hari ini RRI mengundang kami, jadi kami bisa lebih masif lah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengadilan sendiri ada pelayanan yang untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jadi silahkan datang meminta informasi sebanyak-banyaknya. Kami juga menyediakan ada meja informasi di pengadilan. Jadi kalau hanya sekedar meminta informasi, pengadilan sendiri sudah menyediakan juga. Kalaupun mau lebih spesifik masalah hukum bisa di Posbakum. Iya, jadi sekali lagi Posbakum itu adalah tempat untuk Anda pendengar kami dimanapun Anda berada yang ingin tahu tentang informasi seputar hukum hitungannya ya, aturan dan juga syarat-syaratnya mungkin seperti itu.
Nah, nantikan lagi sesaat lagi kami akan segera kembali tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih. Ayo Mir. Ayo naik cepetan, kita keliling kota. Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu. Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm. Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan. Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu. Jauh dekat, selalu menggunakan helm. Dunia tidak dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif Singaraja siang ini. Dan tentunya masih bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nimadekus Handari SHMH dengan topik layanan hukum pembebasan biaya perkara. Sekali lagi topik ini adalah layanan hukum pembebasan biaya perkara, maksudnya adalah kemudahan ya Bu Kus ya untuk kasus yang dihadapi oleh Anda pendengar. Nah kembali lagi ada pertanyaan dari pendengar kami. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya lihatnya di YouTube soalnya ada bapaknya siapa. Bapaknya siapa? Bapak ini adalah kalau boleh sebutkan nanti beli boleh sebutkan Anda siapa gitu, maksudnya pendamping Ibu untuk apa gitu ya, maksudnya gitu kali maksudnya, karena ingin dengar suaranya. Pertanyaannya adalah saya sedang mengalami kasus penggelapan motor. Jadi saya punya motor yang dipinjam tapi sampai sekarang tidak ada karena dibawa ke Jawa. Nah seperti apakah saya harus menanggapinya? Maksudnya menanggapinya apa? Bagaimana nih Pak? Maksudnya mungkin menghadapinya ya untuk seperti apa ke depannya. Dan terima kasih untuk sharingnya. Kalau di Seririt apakah ada harus ke tetap Pengadilan Negeri Singaraja? Apakah memang di Seririt ada? Duh mohon maaf Bapak, nanti saya dibantu jawab sama Ibu Kus nggih. Baik, terima kasih Pak Made aja jawabannya. Baik, di Seririt Pak Made di Seririt. Pak Made di Seririt ya. Ini motornya dibawa ke Jawa gitu. Dipinjam, tapi nggak disebutkan ya dengan siapanya, dipinjam dibawa ke Jawa. Sampai sekarang tidak dibalikan. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini Kasus. kan kasusnya saya nggak okay. tahu terlalu detail, jadi saya hanya memberikan saran atau masukan secara umum. Karena kalau ini kan perkara pidana. Termasuk kalau, perkara pidana. Iya, termasuk perkara pidana. Karena jadi, penggelapan tadi ya. Iya. Pak Made itu bisa mencoba dulu menghubungi, mana tahu nih, kita kan nggak tahu nih, mana tahu orangnya kecelakaan, jadi tidak bisa dihubungi. Syukur-syukur ya masih sehat, orangnya selamat, kendaraannya masih ada, mana tahu orangnya kecelakaan atau apa. Kalau memang sudah lebih dari beberapa hari tidak bisa dihubungi, 3 bulan katanya. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan tidak bisa dihubungi, dan memang orangnya misalnya menghindar atau tidak ada itikat baik, atau tidak ada penyampaian seperti apa permasalahan yang dihadapi, jadi Pak Made bisa melaporkan ke Polsek Seririt.
Oh, motor saya udah 3 bulan tidak dikembalikan. Jadi nanti Polsek Seririt yang akan menindaklanjuti apakah itu dengan menghubungi orang yang bersangkutan atau melacak posisi orangnya atau mencoba mencari kendaraannya, seperti itu. Nanti polisi atau penyidik yang melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, setelah itu seperti tadi yang udah saya sampaikan juga, tuntutannya itu adalah dari kepolisian, kemudian di kejaksaan, baru nanti masuknya di pengadilan. Gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Made. Mungkin yang di sebelahnya ibuku tadi pengen kenalan kayaknya dari siapa dengan siapa katanya, pengen tahu nih. Silakan beli. Iya, Wayan. Mas saya sendiri Wayan Sodana Putra. Saya di bagian perdata kebetulan, bagian register terkait dengan baik itu gugatan maupun permohonan yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi memang nanti ketemu sama beli Wayan gitu ya, Pak Wayan ya? Bisa nanti pas lagi bertugas. Iya, pas lagi di PTSP nanti bisa ketemu sama saya atau teman-teman saya. Iya. Jadi memang aturannya tadi Pak Made, pengadilan itu cuma ada di Kota Singaraja, iya. untuk di Buleleng ya, Kabupaten Buleleng. Kota kabupaten. Baik, terima kasih untuk Pak Made. Semoga sudah sedikit ada jalan terang untuk permasalahan yang sedang dialami. Jadi silakan sekali lagi kalau misalnya kurang informasi atau ingin tahu lebih banyak lagi, silakan langsung ke Pengadilan Negeri Singaraja. Tepatnya yang ada di mana nih alamatnya? Biar kasih tahu juga. Jalan Kartini nomor Jalan Kartini nomor 2 Kartini nomor 2 Singaraja di kota. Bisa dibuka webnya juga. Iya, silakan. Ada nomor telepon. Apa webnya? www.pnsingaraja.go.id. Baik, terima kasih. Baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Kus untuk diketahui pendengar kami tentang Prodeo itu sebenarnya yang paling signifikan ini apa sebenarnya? Intinya dari Mahkamah Agung dengan adanya layanan Prodeo ini berharap masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki masalah atau permasalahan hukum juga dia bisa menyelesaikan permasalahannya walaupun secara ekonomi tidak ada uang untuk bersidang. Memang kalau untuk perkara di pengadilan beracara itu memang ada biayanya. Namun untuk masalah orang-orang yang kurang mampu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu, negara itu juga menjamin bahwa mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya dengan dengan pelayanan ini, layanan hukum Prodeo ini, seperti itu. Baik. Itu sih tujuan utama. Tujuan utamanya itu ya, sesungguhnya dibantu hitungannya ya. Ya, sangat membantu melalui pengadilan supaya masyarakat yang kurang mampu atau kelompok masyarakat kurang mampu itu bisa juga menyelesaikan permasalahan hukumnya. Oke, ini satu pertanyaan lagi, mumpung sebelum kita tuntaskan acara ini, ternyata lagi 5 menit nih kurang lebih nih. Baik, selamat siang Mbak Irna, selamat siang juga kepada narasumber dari Pengadilan Negeri Singaraja. Salam kenal. Kenalkan, saya seorang ibu rumah tangga. Yang saya ingin tanyakan adalah, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, nggih, tenapi. Pertanyaannya ke saya adalah, jika saya mempunyai bukti untuk menuntut perceraian tapi bukti tersebut tidak ada kayak materai, hanya tanda tangan dari pihak yang saya ingin gugat, apakah itu sah di mata pengadilan atau memang harus mencari bukti-bukti yang konkret seperti itu? Itu saja Ibu dan Bapak, terima kasih banyak. Baik, ini perkara perceraian ya? Iya, kayaknya seperti kalau perkara perceraian itu bukti-bukti yang harus disiapkan itulah bukti-bukti mengenai perkawinannya, yaitu akte kawin, kartu keluarga. Kalau KTP itu kan udah standar ya, itu yang harus disiapkan. Kemudian kalau memang ada permintaan, ini sesuai dengan gugatannya. Kalau memang ada meminta pengasuhan anak, harus disiapkan juga mengenai akte kelahiran anak atau ada kartu anak juga harus disiapkan seperti itu. Kalau memang ada surat-surat yang itu tadi kesepakatan ya atau apa yang tidak ada materai? Ya mungkin ya surat kesepakatan tapi tidak ada materai. Apakah bisa dipakai atau enggak? Saya harus ulang bikin gitu kayak pakai materai lagi. Sebetulnya materai itu kan sifatnya hanya hanya secara keuangan, untuk keuangan negara, masukan untuk keuangan negara. Tapi memang kalau mau dijadikan bukti di persidangan, semua bukti surat itu harus dileges.
dicap pos, kemudian harus diisi materai. Kalau pernyataannya memang tidak isi materai, antara para pihak itu tidak ada materai, tidak apa-apa. Tapi ketika itu akan dijadikan bukti di persidangan, harus dileges terlebih dahulu di kantor pos, kemudian nanti kantor pos juga akan membantu memberikan materai. Oke. Itu memang karena ada aturan setiap bukti di persidangan itu memang harus diberi materai yang akan menjadi pemasukan bagi keuangan negara. Itu sih. Baik. Satu lagi nih ada nih. Soal tanah nih. Oke nih. Selamat siang, bukannya pagi, sudah siang ini Bapak. Ya, terima kasih. Fotonya Bapak ya, tapi nggak tahu nih apakah memang seorang Bapak. Nomornya saja ada, namanya tidak. Selamat pagi narasumber RRI Singaraja. Ini soal tanah. Saya dulu punya tanah yang dibagi dengan keluarga saya. Nah, tapi surat-surat saat ini sudah tidak saya miliki karena surat-suratnya karena perpindahan dari rumah dulu sama rumah sekarang itu hilang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah ketika tanah yang saya dapatkan itu ternyata sudah diambil alih oleh pihak yang satu lagi. Nah, seperti apakah yang harus saya jalani karena saya merasa tidak pernah memberikan surat tanah saya kepada pihak yang satunya. Itu saja. Terima kasih. Dan apakah saya juga harus ke Pengadilan Negeri Singaraja? Baik, terima kasih. Baik. Sama seperti tadi juga, saya tidak berani memberi masukan atau pendapat yang terlalu detail, karena saya juga tidak melihat bukti-bukti suratnya, maksudnya saya tidak mengetahui kasusnya, jadi saya hanya akan memberi masukan secara umum. Jadi kalau surat-surat yang hilang itu bisa, beberapa surat memang bisa dicari kembali, karena beberapa surat itu yang sifatnya akta otentik, yang dinotaris atau yang dibuat seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, mereka itu pasti punya catatannya atau duplikasinya mereka pasti punya. Jadi bisa dimohonkan kembali kepada instansi yang bersangkutan. Tapi kalau itu sekiranya surat-surat yang dibuat di bawah tangan yang bukan akta otentik, yang dibuat mungkin antara keluarga yang kemudian hilang, itu bisa dibuat kembali. Atau kalau memang hilang, bisa dibuat semacam surat keterangan yang diketahui oleh lurah dan camat bahwa memang sebelumnya contoh ini bahwa pernah melakukan pembagian waris, kemudian nama siapa saja yang bersangkutan, kemudian mereka tanda tangan bahwa surat yang telah dibuat tahun berapa hilang, kemudian nanti bisa diketahui oleh klien, diketahui oleh perbekalnya, kemudian sampai camat. Kalau itu mengenai warisnya ya. Tapi kalau misalnya surat antara para pihak yang mungkin kepentingannya berbeda, memang akan agak kesulitan dicari gitu. Apalagi misalnya jual beli, kalau misalnya suratnya sudah hilang, mungkin kalau ada berbeda kepentingan, kita minta tanda tangan lagi pada orang yang memang kepentingannya sudah berbeda, mungkin akan menemui kesulitan. Memang satu-satunya cara kalau mau mendapat kepastian hukum ya datang ke pengadilan untuk bersidang atau untuk mengajukan gugatan mengenai tadi tanah ya, mengenai hak miliknya. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum memang harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti itu. Baik, semoga gitu ya. Iya, baik. Jadi sekali lagi kurang lebihnya silahkan langsung ke Pengadilan Negeri Singaraja. Baik, Ibu Kus, waktu juga yang harus memisahkan kita ini ternyata kan nggak terasa. Senang sekali ya sudah bisa berbagi informasi mengenai pengadilan. Benar. Closing statement sekaligus penutup untuk topik kita siang ini. Silakan Ibu yang ingin sampaikan kepada pendengar kami. Baik bagi masyarakat yang ingin mendapat bantuan hukum atau mendapatkan bantuan persidangan secara pro deo, bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Singaraja di bagian PTSP. Untuk waktu kita 5 hari kerja, dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk pelayanannya. Baik, gitu ya. Baik ya. Terima kasih Ibu Kus Handari. Selamat bertugas kembali dan sampai ketemu lagi. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Semoga puas ya untuk apa yang Anda sampaikan kepada kami dan sudah ditanggapi pula oleh narasumber kami. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisanja. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080